Oke, jadi mungkin ini perdana ya. Ini dan beberapa teman-teman di belakangannya itu punya ide karena sekarang lagi masa pandemi gini, ini coba untuk bikin podcast ya. Jadi mudah-mudahan eh, acara ini, podcast ini perdana dan mudah-mudahan bisa berkelanjutan nanti ke depannya. Ini sebagai nantinya bakalan ada evaluasi sih, Ane dan teman-teman yang lainnya. Ya, jadi Ane terinspirasi ya, dalam arti Ane terinspirasi sama podcastnya Deddy Kobuzer ya, di mana Ane lihat tuh simple tapi banyak banget kesan dan pesan-pesannya gitu loh, ya kan? Yang mungkin uh, pembahasannya tuh apa ya, settingannya biasa tapi memang dia bisa bisa apa ya, diskusinya tuh bisa ngena banget. Dan juga Ane lihat kalau hari-hari ini kalau misalkan kita ngadain acara kajian lewat online, ada beberapa teman-teman kita yang bilang itu wah udah bosen mas kajian online gitu kan. Memang apa ya, kalau kajian online kan yang berbicara kan cuman hanya ustadznya doang nih. Makanya Ane kemas supaya bukan hanya ustadz tapi ada beberapa narasumber yang kita undang ya kan, yang nantinya jadi sifatnya kayak bincang-bincang saja nih ya. Jadi bukan kayak kultum ya. Jadi Mas Faisal nggak usah takut nih, ya nggak usah takut, enjoy aja. Dan alhamdulillah yang sudah bergabung, terima kasih yang sudah menonton live streaming ini ya. Sudah ada 15-16 orang. Ya mudah-mudahan teman-teman bisa standby terus ya. Dan mudah-mudahan teman-teman setelah nonton acara ini, live streaming ini bisa mendapatkan mungkin beberapa pesan-pesan dari para ketua Prisma. Ya. Ini ketua Prisma ya. Nah, mungkin sebelum masuk ke acara inti, mungkin Ane punya apa ya, jargon nih ya. Kalau Deddy Kobuzer kan punya jargon 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Ya. Ane sendiri punya jargon nih teman-teman. 5, 4, 3, 2, 1, open the taklim. Wait. Open the taklim. Oke. Okay. Jadi kedepannya mungkin jargonannya seperti itu. Ya kan? Kalau Deddy Kobuzer itu close the door, kita open the taklim. Jadi kesannya ya nggak apa-apa lah ngikutin nama Deddy Kobuzer. Tapi mudah-mudahan pesannya nyampe. Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semua. Jadi untuk live streaming perdana ini Ane sebagai moderator ya. Ane sebagai moderator karena kawan Ane kalau ditunjuk untuk jadi moderator itu belum siap. Tapi nggak apa-apa. Insya Allah nanti kedepannya kita bakalan ada evaluasi baik itu dari perangkat kerja kita ataupun nanti materi-materinya yang narasumber yang akan kita undang. Tanpa berpanjang kata, Ane coba dong minta dari teman-teman semua narasumber para ketua Prisma, silakan antum semua bisa memperkenalkan diri ya. Mungkin dimulai dari Mas Wendy dan teman-teman yang lainnya, silakan menyimak. Oke, monggo Mas Wendy, perkenalkan diri antum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wendy Octaviansyah, biasa dipanggil Wendy. Alhamdulillah saat ini tinggal di Pondok Aren, cukup jauh. Yang tadinya di Bumi Asri, ya alhamdulillah sekarang di Pondok Aren, Tangsel. Alhamdulillah saat ini sudah menikah dan Allah memberikan karunia-Nya yaitu anak baru satu yang bernama Haritsa. Jadi ketua Prisma itu Ane waktu tahun 2015 sampai tahun 2017. Saat ini bekerja di perusahaan farmasi di Jakarta Selatan. Mungkin itu perkenalan singkat dari Ana. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sekarang antum tinggal di Pondok Aren ya?
Ya, Udah udah beli rumah di sana kali? udah ada tanahnya, insya Allah mau Wah, direnovasi. Masya Allah. Keren benar emang. Emang teman-teman Prisma itu setelah habis lulus dari Prisma itu sukses semua. Aneh lihat. Masya Allah. Mungkin cuma aneh Amin, doang. amin, 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 amin. Oke, Antum juga teman-teman. sukses lah. Teman-teman sorry nih. Sorry. Jadi kalau nanti ada teman kita yang ngomong, teman-teman bisa unmute ya. Unmute di layar teman-teman tuh ada gambar mikrofon. Jadi tinggal diklik aja, dipencet aja, nanti dia unmute sendiri ya. Jadi biar suaranya nggak terlalu berbenturan. Oke, paham ya? Kelihatan nggak? Ada kan gambar Aneh mikrofon? nggak ada unmute-nya nih. IG-nya belum Masa sih? diperbarui kayaknya. Ari, udah ada Ari? Hah? Ari udah ada? Aman, aman. Emang sinyalnya ini kurang bagus ya? Enggak, bagus kok. Hah? Bagus. Oh, Enggak, maksud aneh, baik aneh ente mungkin. bisa Ah, ente bisa unmute nggak? Ente bisa unmute nggak? perkenalan. Unmute. Jadi mikrofonnya dimatiin bisa nggak? Mikrofonnya Ari bisa dimatiin nggak? Ari, Kok macet-macet ya? Ari, Wendy, Antum macet-macet jar sumpah jar. Antum macet-macet. enggak. Aneh mau Wendy bisa. Mas Faisal, bisa di unmute nggak mikrofonnya? Nggak ada. Kalau saya belum bisa nih Mas Fajar, belum nemu tombol Cek-cek. unmute-nya. Padahal wifi-nya bagus. Oh belum bisa. Berarti cuma Iya. aneh doang ya? Oke deh, nggak apa-apa. Nah sekarang lanjut aja ke Mas Ari. Silakan Mas Ari perkenalkan diri antum, Ri. Oh iya, siap. Mas Hari dimatiin. Mana sih? Sudah? Silakan Mas Ari. Taruh. Iya. Siap. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama Ane aslinya Muhammad Arif Yulianto ya, itu nama lengkap. Tapi biasa dipanggil dengan Ari. Ya, alhamdulillah sekarang sudah menikah dan sekarang tinggal di Pasirawi Pasar Kemis. Ya, alhamdulillah berkat doa teman-teman semua sekarang sudah ya punya anak terus dan insya Allah ya ini udah ada tempat tinggal sendiri ya, alhamdulillah berkat doa teman-teman semua. Dan kalau untuk gabung di Prisma, Ane mulai bergabung sebenarnya dari tahun 2009 ya, di zamannya Rizky dulu ya, dimana Rizky itu ya sampai 2013 itu Ane mewakili karena memang daerahnya Rizky itu berbeda dengan daerah Ane gitu kan. Karena dulu tuh pemilihan remaja langsung ditunjuk sama DKM, tapi sekarang alhamdulillah ditunjuk oleh teman-teman semua. 2013 alhamdulillah sampai 2015 alhamdulillah bisa kenal teman-teman semua, khususnya Wendy ya. Memang dari awal Ane ya bergerak juga bersama Wendy dari kita temenan SMP sampai walaupun SMA kita pisah tapi satu organisasi alhamdulillah. Dan sekarang ya mungkin itu aja sedikit perkenalan dari Ane ya. Afan nih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya ke Mas Faisal. Mas Faisal sekarang itu sebagai PLT Ketua
Prisma ya di tahun 2021. PLT itu kalau mungkin ada teman-teman nih yang ikut live streaming PLT, mungkin ada yang menanyakan itu PLT apa sih? Kalau PLT itu dalam organisasi pelaksanaan tugas. Jadi pelaksanaan tugas menggantikan ketua umum yang asli, ketua umum yang asli. Jadi entah karena ada faktor apa ya, aneh juga sendiri nggak tahu nih. Ya nah, mungkin nanti Mas Faisal bisa cerita-cerita ke kita nih, ya kan? Kok kenapa sekarang PLT ketua Prismanya diganti ke Mas Faisal? Oke, sebelum itu mungkin bisa memperkenalkan diri Mas Faisal ke teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukannya normal ya, nggak kekecilan. Agak kecil, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan saya Faisal Alyasa. Mungkin teman-teman biasa memanggil saya Faisal nama depan. Dan sekarang saya tinggal di Bumi Asri, di RT 8 RW 16. Orang-orang yang di Bumi Asri tahu RW 16 gimana dan RT 8 gimana. Dan mungkin ya yang mendominasi jadi di antara berempat mungkin dari Mas Randy, dari Mas Fajar, dari Mas Ais, tiga-tiganya udah punya anak. Dan sekarang saya mungkin kuliah di prodi 4. Dan Ya, bentar ya. saya berpikir di tahun 2019 ya, setelah kali ini ketua asosiasi mungkin cukup. Waalaikumsalam. Mas Faisal, dengar suara saya? Iya, dengar Mas. Dengar nggak? Kayaknya antum putus-putus. Dengar nggak? Kedengeran ya? Oke, ya terima kasih buat teman-teman yang sudah memperkenalkan diri ya. Jadi untuk teman-teman sekarang kan tinggalnya sudah beda-beda nih. Mas Wendy di Pondok Aren, Mas Ari di Pasar Kemis, dan Mas Faisal itu masih di Bumi Asri ya, karena memang belum berkeluarga ya. Kalau saya juga masih standby di Bumi Asri, ya jagain Bumi Asri lebih tepatnya. Oke, teman-teman semua, jadi Ania mau menanyakan nih buat teman-teman nih, ya terutama buat para alumni nih. Setelah kalian lulus dari Prisma, kalian tuh aktivitasnya apa sih? Gitu. Dari Mas Wendy dulu mungkin. Alhamdulillah untuk sekarang aktivitasnya megang bendahara, bantu bendahara sih sebenarnya sih, bantu bendahara di Yayasan Yatim Piatu punya mertua. Terus juga Masya Allah. diamanahi juga untuk jadi sekretaris umum di DKM masjid di dekat rumah, ada namanya Masjid Nurul Yakin. Tadi juga sempat melakukan proses penyembelihan hewan kurban, sama Masya Allah. gabung sama aktivitasnya tambahan lagi gabung sama remaja di Bintaro terkait dengan tahsin nama tahfiz. Udah itu aja sih Mas. Oh gitu ya. Jadi Iya. mertua antum tuh sekarang punya apa? Yayasan Yatim Piatu gitu. Iya Mas. Wah, jangan-jangan antum yang ngajar di sana lagi. Keren banget. Aduh, saya belum bisa. Tadi berarti tuh tadi di tempat ente tuh ngadain acara sholat Idul Adha dong berarti ya. Iya, ngadain Mas. Tapi memang kalau dilihat dari zonasi, Tangsel itu sekarang sudah masuk zona oranye ya. Ya Mas Wendy, bener nggak Iya, ya? Mas, benar. Benar. Heeh.
Sedangkan kita nih ya, Mas Ari, Mas Faisal, sekarang kita masih masuk di zona merah. Ya mudah-mudahan cepat berlalu ya pandemi ini. Nah, sekarang balik ke Mas Ari. Mas Ari setelah jadi alumni ya, alumni Prisma, kesibukannya apa sih kalau boleh tahu? Oh ya, kesibukan setelah ini ya menjadi alumni Prisma. Ya, alhamdulillah sih, alhamdulillah masih aktivitas seperti biasa aja ya, kerja ya, dan masih ngomong anak. Karena memang ya mohon doanya aja, masih agak sedikit rewel ya. Tapi aneh sih jalanin aja lah, nikmatin aja. Ya alhamdulillah kemarin juga berkat doa supportnya Wendy juga ngasih rute perjalanan. Ya perjuangan insya Allah tidak akan apa hasilnya insya Allah akan Allah berikan. Ya aktivitasnya sih sekarang alhamdulillah diberikan amanat juga nih di perumahan baru sebagai ketua remaja masjid, dan remaja masjid yang aneh buat di sini pun juga dinamakan Prisma ya. Cuman bedanya kalau di Bumi Asri Prisma Al-Mamur, di sini Prisma Nurul Huda. Ini anak-anaknya lagi di depan rumah nih, lagi ada 15 orang nih. Jadi ada rencana kita mau ngadain bakar-bakar ya buat mempererat lagi silaturahmi, karena memang semenjak pandemi ini, COVID ini, ya memang kita agak sedikit dibatasi ya oleh para tokoh untuk mengadakan kegiatan. Tapi alhamdulillah inisiatif teman-teman semua memanfaatkan hari raya Id ini. Selain tadi pagi sampai sore kita jadi panitia, kita lanjutkan dengan bakar-bakar untuk mempererat silaturahmi. Ini lagi pada di depan rumah nih. jadi lu sekarang tuh jadi ketua Prismanya ya? Ketua remaja masjidnya ya? Lah, iya. Bukannya umur lu tuh udah tua banget gitu. Lu kan udah punya anak gitu loh. Iya. Emang gak ada sama sekali orang-orang remaja yang sepantaran Faisal gitu? Nggak ada? Iya, tadinya juga gue terus terang aja sih agak sedikit belum bisa menerima ini gitu kan, karena memang keinginan dari ketua takmir masjid ya, ketua DKM-nya, karena memang dilihat di sini belum ada figur yang tepat gitu buat megang anak-anak, dan memang nggak mudah ya kalau megang perumahan baru itu, justru tantangannya luar biasa. Benar. Yang penting aneh mikirnya tuh dari dulu tuh, dari pengalaman di Prisma Al-Mamur, menjaga kekompakan itu tuh yang harus diperkuat lagi, dan pelan-pelan alhamdulillah udah bisa sedikit-dikit dibina lah. Pengen banget kayak Prisma Al-Mamur pokoknya. Oke. Ya mudah-mudahan ente kalau bisa jangan sampai ya menjabat selama 2 periode gitu, apalagi 3 periode gitu. Cukup 1 periode, setelah itu lo tinggal mikirin generasi selanjutnya, Ri. Jadi jangan terus-terusan lo yang jadi ketua, karena level lo tuh sebenarnya bukan di lingkungan rumah, tapi sedikit agak ke atas gitu. Naik tingkat gitu maksud gue. Nah, oke teman-teman. Iya. Nah sekarang gue pengen denger nih cerita awal mula lo gabung Prisma. Ya, cerita awal mula lu gabung Prisma itu kapan sih? Ya, coba gue minta dari Mas Faisal. Dari Mas Faisal, boleh ceritain ketika lu pertama kali gabung Prisma, lu di momen apa gitu? Ketuanya siapa gitu? Gimana cara ngajaknya? Ya, silakan Mas Faisal. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Awal masuk Prisma itu sebenarnya awal-awal itu nggak diajak langsung jadi masuk Prisma kan, dalam pengurusan Prisma, tapi dia sebagai volunteer dalam kegiatan jalan santai kalau nggak salah. Itu di tahun 2014. Itu diajak sama ketuanya langsung, waktu itu ketuanya Vian. Dan waktu itu awalnya memang diajak sebagai volunteer aja, karena memang kurang panitia, acaranya juga lumayan besar, karena diikuti oleh sekitar 1.400-an orang kalau nggak salah. Setelah acara jalan santai itu, baru
beberapa minggu kemudian Dian baru menawarkan saya untuk masuk dalam kepengurusan Prisma. Dan di situ kalau nggak salah mendekati acara santunan anak yatim. Santunan Di anak awal yatim mulanya, ya. iya. Awalnya nggak langsung jadi pengurus, tapi volunteer dulu diajak sama ketua Prismanya, baru oke deh, karena mungkin kelihatannya lingkungannya baik ya dari Prisma sendiri, terus saya ikut aja. Ketuanya siapa? Ketuanya yang ngajak pada saat itu. Iya, iya, no. Buat nurut, Oh, Fian. Yes, ini yang saya gabung. Oh gitu. Nah sekarang coba kita pengen denger nih dari Mas Ari. Ya, pertama kali lu gabung Prisma, ya itu waktu kapan dan pada momen apa nih? Baik, kalau aneh pribadi sih, pertama kali awal gabung di Prisma Al-Mamur itu berawal dari dulu suka nongkrong ya. Jadi nggak sengaja suka nongkrong, terus tiba-tiba di situ ada sosok anak muda yang tiba-tiba narik gitu aja, namanya Muntas terus terang aja. Itu di tahun 2009. Dan itu pertama kali gabung ke Prisma itu di acara LDK, dan itu tempatnya masih ingat aneh di Desa Pangadegan. Ya, di situ aneh kaget kok remaja masjid kegiatannya nggak ngaji ya, maksudnya senang-senang gitu, have fun, ada acara renang, ya sempat dikerjain juga. Salah satunya ya nyari semut itu, makanya aneh luapin tuh ketika acara Prisma Al-Mamur yang di Anyar, yang di Bogor, seneng kayaknya ngerjain ya. Masya Allah itu jadi penuh warna itu. Ternyata itu jadi kisah, jadi apa ya, anak-anak itu jadi teringat terus terang loh, itu loh gara-gara kegiatan itu loh. Sampai-sampai apa ketika aneh ngisi di apa RT 07 tuh Karang Taruna Katarwaringin Jaya, terus di RT ya apa terus yang di mana RT 0 terakhir itu kemarin RT 9. Waktu itu ngobrol-ngobrol juga, ya mereka cerita bahwasanya sulit dilupakan. Nah, acara-acara itu acara seru lagi, dan mereka tuh pengen banget ya itu diadain lagi. Yaitu 2009 si Ane mulai bergabung, ya dia diajak oleh Muntas, dan memang dari situ mulai awal perubahan. Yang tadinya suka nongkrong-nongkrong yang gak berfaedah, jujur aja duluan nih suka main gitar, suka main ini dan lain sebagainya. Dari situ langsung mulai diajak tuh pelan-pelan. Baru kenal Liko itu di tahun 2010 kalau nggak salah. Dan itu aneh belum dilikoin. Dan itu pertama kayaknya aneh dulu sama Wendy juga deh. Diajak Wendy sama Hendy. Cuman kalau Hendy masih anggot-anggotan waktu itu. Ya itu sih. Mas Wendy. Mas Hendy ya, mudah-mudahan Mas Hendy lagi nonton nih. Dulu anggot-anggotan dia Nggak ya. tahu deh, kayaknya lagi nggak nonton sih. Anggot-anggotan dulu si Hendy tuh. Jadi tahun 2009 Luri baru gabung tuh ya ke Prisma. Itu waktu Iya. lu sudah lulus kuliah atau masih sekolah ya? Itu kalau nggak salah 2009 itu masih SMA kelas 2 dah. Itu Oh, SMA perdana. masih kelas. Soalnya di SMK 2. Kalau nggak salah masih kelas 1. Itu juga aneh ingat dulu tuh di tahun 2010-nya itu kan ada acara besar tuh kalau nggak salah di Jatinangor, inget nggak ya? Pada ikut nggak ya? Jatinangor yang acara Abu Rizal Bakri itu. Kan dulu aneh masih ingat banget tanggal 1, 2, 3 Juli 2010 tuh. Ya itu aja itu baru di saat setelah acara itu baru mengenal yang namanya kegiatan remaja masjid. Aneh tersadar kayaknya ngumpul-ngumpul sama orang-orang baik itu luar biasa ya. Di sana di Jatinangor Sumedang itu aneh ketemu orang-orang baik luar biasa. Di situ langsung aneh pengen banget ngumpul sama orang-orang baik gitu. Makanya kayaknya di masjid ini kayaknya jalan yang insya Allah mudahkan. Dulunya kan aneh nggak kenal antum jarang. Antum aneh cuma kenalnya Wendy. Kegiatan kita mah di masjid aja ya Wen ya.
ngaji, paling Ramadan, ya begitu. Ya begitu Jar. Iya, berarti duluan lu ya gabung ke Prisma tuh ya. Tahun 2009 ya. Kalau gua sih ya, gua baru gabung Prisma itu kalau tidak salah ya. 2013. Gua baru gabung tuh ya. Jadi gua iseng aja Iya. karena dulu gua eh, apa? Sholat di masjid ya beberapa kali tiba-tiba ada remaja terus terang ya yaitu Amumtaz ya memang beliau itu sosok Hmm. dulu itu Amumtaz itu sosok yang bener-bener aktif banget ya. Ketika Hmm. ngelihat wajah anak muda di masjid sholat di masjid itu langsung diajak langsung dideketin sama dia gitu kayak so kenal so dekat begitu. Betul Gua sekali. Betul yang sekali. backgroundnya STM ya kan. Jadi ngelihat ada orang yang begitu kan tiba-tiba so dekat so kenal so dekat gitu kan akhirnya gue jadi ini siapa sih gitu kan pakai nanya-nanya minta nomor telepon buset udah kayak pengen pengen pacaran aja lo ya. Ya gue masih ingat banget gitu. Oke, sekarang coba mungkin Mas Wendy. Mas Wendy pertama kali gabung ke Prisma kapan sih gitu? Kalau bisa diceritain ke kita? Ya, ceritanya udah diambil sama Ari semua itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Kayak Ari, jadi awalnya 2009 kita ada mentoring dulu sebelumnya dan nggak tahu nih bakalan menjadi wadah pemuda remaja masjid tuh nggak tahu. Karena kita cuman mentoring kayak ngobrol-ngobrol gitu tentang agama Islam. Kemudian habis itu diajakin camping. Nah, tiba-tiba ada di mana waktunya itu pemilihan ketua Prisma yang diadakan oleh DKM Al Makmur gitu. Nah, kita apa namanya bingung gitu karena kita juga uh, yang sebelumnya di dalamnya gitu ibaratnya udah ngaji di dalam masjid gitu. Loh, kita kok nggak dikasih tahu ya Ri gitu. Tiba-tiba ada pengumuman kayak gitu, satu perumahan itu anak mudanya pada kumpul semua gitu. Ya, jadi apa namanya kita juga nggak tahu mas tiba-tiba oh berarti ini kita masuk remaja masjid nih Ri gitu kayak nggak diduga karena memang awalnya kayak kelompok kecil yang belajar ngaji kemudian diajak camping udah have fun nggak ada tujuannya gitu cuma pengen belajar ngaji doang. Ya, itu cerita lu ya. Dalam arti Ya, mungkin dari teman-teman semua itu punya ceritanya masing-masing ya ketika gabung ke remaja masjid Prisma Makmur ya. Memang terus terang iya. uh, Pokoknya gue gue sampai sekarang tuh gue masih mengenang gitu loh. Lu merasakan nggak sih teman-teman nih? Lu merasakan nggak sih kalau sekarang-sekarang ini ada sesuatu yang hilang gitu loh? Ya enggak dalam hidup lo. iya. Kalau gue sih merasakan gitu. Karena memang Gua gue ngerasa sekarang banget Jar ketika dipisah dari Liko. waduh, bener banget, bener banget. Gua aja misalkan kayak kita nih, Wendy, Ari, ya kan. Mungkin Mas Faisal belum nih, karena Mas Faisal masih ada di dalam kepengurusan. Tapi nanti mungkin Mas Faisal bakal apa? Bakal merasain apa yang kita rasain sekarang gitu. Nanti lu Faisal bakalan ngerasain apa yang kita rasain karena ya yang tadinya biasa ketemu tiap malam minggu tiba-tiba ketika sudah nikah wah udah lepas begitu aja udah kayak nggak saling kenal men di chat aja kagak dibales loh. Makanya tujuan gua ngadain acara kayak gini tuh ya kayak supaya menjalin silaturahim baik itu dari kakak-kakak alumninya maupun juga teman-teman pengurus sekarang nih biar biar tahu ketua Prisma tahun 2015 siapa sih Mas Wendy mukanya kayak gimana sih ya sekarang bisa ditampilin ya.